kamu sedang bermimpi. Wajah Bella berwarna hijau. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku akan pergi bekerja dulu. Aku tersenyum tipis, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar, sambil berkata, aku hanya ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik. Jangan selalu berpikir untuk mengusirku dari sini. Ingat, aku tidak keberatan untuk mengeksposmu. Aku membuka pintu dan keluar. Di luar kantor Bella, ada meja untuk asisten. Jadi, asistennya sedang mengatur barang-barang dan menunggu untuk diserahkan kepadaku, baru dia bisa dipromosikan. Aku menyapanya dengan sopan. Dia pun mulai menyerahkan beberapa materi pemasaran dan mengatur jadwal kerja Bella. Setelah beberapa saat, setelah menyerahkan kepadaku, asisten lama itu pun pergi untuk menyapa Bella dan pergi. Tapi Bella tidak menahannya, dan dia juga tidak mendatangiku. Tidak lama kemudian, seorang kepala SDM datang menemuiku dan menyarankan aku untuk mengundurkan diri. Aku langsung menolaknya tanpa ragu-ragu. Kepala SDM mencoba untuk menasehatiku beberapa kali, tapi tetap tidak ada hasil. Wajahnya terlihat tidak sedap dipandang dan menatapku dalam waktu yang cukup lama tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, dia pun menyerah. Jelas saja, Bella tidak berani berlebihan. Kembali ke mejaku, aku mencoba untuk menenangkan diri, lalu mulai menyiapkan dokumen agar terbiasa dengan pekerjaan ini, menghafal jadwal kerja Bella, dan aku juga mempersiapkan diriku untuk menjadi asisten yang mampu menjalankan tugas dengan baik. Sepanjang hari, Bella meninggalkan kantornya untuk makan siang saja, tapi ketika dia melewati mejaku, dia tidak melirikku sedikit pun. Sepertinya dia tidak menerima keberadaanku, tapi tidak melihat keberadaanku. Namun berbeda dengan rekan-rekan yang lain, mereka sangat tertarik padaku. Secara tidak sengaja atau sengaja melewatiku, mereka menatapku beberapa kali, berbisik dan kemudian pergi. Hari sudah gelap, Bella keluar dari kantor, lalu aku pun juga keluar kantor. Di tempat parkir, aku melihat mobil putih keluar melewatiku. Bella duduk di kursi pengemudi sambil menatapku dengan dingin. Pasti wanita berduit seperti itu. Aku berjalan dan melihat dua orang, yang satu gemuk dan satunya kurus. Aku tidak mengenali yang kurus, tapi yang gemuk itu adalah pria paruh baya yang ingin memperkosa Bella. Aku pukuli dan dia masuk rumah sakit. Pandangan mereka tertuju pada mobil Bella yang sudah pergi. Wajah pria gemuk itu agak muram dan membisikkan sesuatu. Reaksi penasaranku adalah ingin mendekatinya tanpa ketahuan. Jadi, aku bersembunyi di semak-semak dan diam-diam berjalan menuju pria gemuk itu. Aku mendekatinya dan kini aku bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Leo, wanita cantik di dalam mobil itu, apakah dia yang mengirimmu ke dalam penjara? Iya benar, pria gemuk itu berkata dengan nada galak. Bella, wanita jahat itu, aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan sehingga aku diselidiki dan dipenjara selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan dia. Jadi, kamu ingin langsung menculiknya atau... Jangan, kalau menculiknya secara langsung, nanti itu bisa membuat kita terlibat. Besok kamu telepon Bella. Beritahu dia untuk kerjasama merangkai perangkat lunak, mengajaknya keluar untuk berbisnis. Setelah itu kita ambil kesempatan. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan memotretnya dengan cara... Mereka kembali berbisik-bisik sambil berjalan lurus ke depan. Semakin jauh jarak mereka denganku, sehingga aku tidak bisa mengikutinya lagi.
Menunggu mereka pergi jauh, aku keluar dari semak-semak sambil melihat ke arah mereka pergi. Pria gemuk itu bernama Leo. 3 tahun lalu dia dipenjara. Dia adalah pimpinan di sebuah perusahaan besar. Namun dari kata-katanya, sekarang dia sudah tidak menjabat posisi tersebut. Bella menggunakan beberapa trik untuk mendorongnya ke dalam penjara. Mungkin di penjara karena penggelapan atau semacamnya, tapi jelas bukan sebuah kejahatan seperti pemerkosaan. Dari situ aku tahu, rupanya Bella tidak hanya sekedar banyak uang saja. Leo itu juga gila. Setelah dibebaskan dari penjara, dia masih ingin balas dendam pada Bella, dan bahkan dia menggunakan trik pengecut seperti itu. Menurutnya, cara yang dia lakukan akan cukup mudah dan berhasil, dengan cara menemui Bella di tempat kerja, lalu memperkosanya sambil mengambil foto dirinya, kemudian memeras dengan foto itu untuk meminta uang dalam jangka waktu yang lama. Terlalu kurang ajar. Jika saja aku tidak bertemu dengan Bella secara tidak sengaja, mungkin Bella akan sangat menderita. Meskipun aku tidak memiliki hubungan baik dengan Bella, tetap saja itu salah. Aku masih berharap bahwa dia dijauhkan dalam hal-hal yang buruk. Jika bukan karena Leo si bajingan itu memperkosa Bella, mungkin aku tidak akan dipenjara. Aku berharap rencana kedua orang itu tidak mendapatkan hasil yang baik. Memikirkan hal ini, aku sempat berpikir yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Aku ingin Bella merasakan yang tidak ingin dia rasakan seperti tahun lalu. Dan kemudian Leo kembali ke penjara lagi. Awalnya, Bella harus bernasib buruk dulu, supaya Leo bisa masuk penjara karena kejahatan pemerkosaan. Besok mereka akan menjalankan rencananya. Aku hanya perlu mengikuti Bella saja. Keesokan harinya, aku membawa kartu karyawanku. Namun Bella masih saja tidak melihat keberadaanku, tidak mengajarku, dan tidak meninggalkanku. Ketika ada beberapa kolega dan pimpinan departemen lain mencarinya, aku membantu mereka untuk mengetuk pintu, kemudian kembali ke posisi untuk melanjutkan pekerjaanku. Siang hari, Bella keluar untuk makan siang, dan aku diam-diam mengikutinya. Setelah dia selesai makan, dia kembali ke kantor. Sore harinya, di jam terakhir kerja, aku duduk di dalam mobil yang sudah aku sewa sebelumnya, untuk mengikuti mobil Bella. Benar saja, mobil Bella menuju tempat parkir sebuah hotel. Bella menghentikan mobilnya dan masuk ke restoran lantai pertama. Dia memasuki ruang pribadi, namun itu adalah ruang makan yang tertutup. Aku mengikutinya, melihat Bella berbicara dengan seorang pria yang berusianya 30-an. Pria itu adalah pria kurus yang bersama Leo kemarin. Dia berpura-pura bertingkah seperti seorang yang sukses, tapi tidak cocok sama sekali. Dia mengenakan setelan jas kelas atas dan terlihat seperti orang kaya baru. Jelas saja, Bella tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya. Baginya, kalau ada orang yang berniat buruk, maka orang itu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Aku pertama kali masuk, berjalan-jalan untuk melihat situasi di ruang makan dan beberapa pintu keluar. Kemudian, aku menemukan tempat istirahat untuk para karyawannya. Di sana, ada seseorang duduk di kursi sambil memegang majalah untuk menutupi wajahnya. Dia membolak-balik majalah sambil menatap Bella dengan pria kurus itu. Pria kurus itu memesan sebotol anggur, tapi Bella tidak minum. Dia hanya meminta segelas air kepada pelayan. Aku sengaja mengikuti pelayan itu. Di lorong, aku melihat Leo. Dia sengaja menjatuhkan sesuatu sambil memberitahu pelayan itu. Ketika pelayan itu berbalik, dia langsung menuangkan cairan tak berwarna ke dalam segelas air. Gerakannya sangat cepat dan dia sudah tidak ada di lorong lagi. Tapi aku langsung bersembunyi dari kejauhan supaya dia tidak bisa melihatnya. Segelas air yang dibawa pun datang dan diberikan ke Bella. Bella meminum setengah airnya.